Seorang pemilik restoran menelpon polisi dan berkata bahwa seorang pelanggan telah mencuri sejumlah besar uang. Ketika polisi tiba, satpam restoran sudah punya 3 tersangka. Tommy berkata, "Aku hanya menyusuri jalan, aku tidak masuk ke restoranmu." Dengan marah, Dylan berkata, "Aku belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Aku sedang duduk di dalam mobil saat lelaki itu datang dan mulai menuduh." Johnny berkata, "Aku memang mengunjungi restoran hari ini, tapi aku hanya datang untuk membeli kopi dan tidak tinggal lebih lama dari 5 menit. Setelah mendengarkan para tersangka, polisi menahan pencurinya. Siapakah dia? Dylan. Mobilnya diparkir di tempat khusus bagi pengunjung tetap restoran, tapi dia mengaku belum pernah ke restoran itu sebelumnya. Harry sedang berjalan pulang saat seseorang melempar sebuah tas ke kepalanya dan membuatnya pingsan. Ketika sadar, dia berada dalam ruangan dengan 4 buah pintu dan sebuah jendela kecil. Harris membuka jendela tersebut, tapi terlalu kecil untuk dilalui. Tiba-tiba, lelaki itu melihat sehelai kertas di lantai dengan tulisan, "Hanya 1 pintu yang akan membawamu keluar. 3 yang lain tidak menuju kemana-mana. Kamu hanya boleh membuka 1 pintu dan hanya sekali saja. Kalau tidak berhasil, semua pintu akan terkunci selamanya." Harris berpikir sebentar dan menjatuhkan pilihan yang tepat. Bagaimana dia bisa tahu? Saat membuka jendela, dia merasakan adanya aliran udara. Jadi, pria itu mengecek setiap lubang kunci dan merasakan udara sejuk dari salah satunya. Itulah pintu menuju kebebasan. Saat itu Minggu pagi, ketika kapten sebuah kapal selam menemukan salah satu krunya terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur. Seseorang telah memukul kepalanya. Pelakunya kemungkinan kru lain di kapal itu. Ada 3 tersangka, Mito, David, dan Owie. Sang kapten pun menginterogasi mereka. Mito bilang, "Aku tidak mungkin melakukannya. Aku sedang mengecek peralatan di ruang mesin." David berkata, "Saat kejadian, aku sedang mencuci piring bekas makan malam." Owie bilang, "Saat itu aku sedang sibuk mengunggah video baru di TikTok." Siapa yang berbohong? Owie, di kapal selam orang tidak boleh menggunakan internet untuk keperluan pribadi. Leo kuliah jurusan seni dan menyewa apartemen bersama temannya Andy. Leo harus memakai kacamata karena penglihatannya yang buruk. Suatu hari, Andy tidak melihat kacamata Leo dan tidak sengaja mendudukinya. Kacamata itu tidak bisa diperbaiki lagi. Leo marah besar sambil meneriaki Andy. Ketakutan, Andy pun kabur. Leo menelpon pacarnya dan minta diantarkan ke optik. Dia tidak bisa mengemudi tanpa kacamatanya. Mereka sedang menuju jalan utama saat melihat Andy. Dia tergeletak di semak-semak, tak bergerak. Leo segera menelpon polisi dan ambulans. Andy dibawa ke rumah sakit dan petugas polisi mulai menanyai para saksi. Leo berkata kepadanya, "Pacarku sedang mengemudi ketika aku melihat Andy. Kami segera berhenti dan menghubungi Anda. Kami tidak melihat apapun yang mencurigakan." Petugas polisi menahan Leo. Kenapa? Dengan penglihatan seburuk itu dan tanpa kacamata, bagaimana mungkin dia melihat Andy di semak-semak? Lily menelpon polisi. Dia menemukan tetangganya seorang seniman ternama di lantai apartemennya. Lelaki itu tak sadarkan diri dan cepat-cepat dilarikan ke rumah sakit. Polisi punya 3 tersangka. Lily berkata, "Aku tinggal di sebelah. Aku mendengar teriakan dan suara keras. Lalu, aku pergi untuk melihat apa yang terjadi dan menemukan dia di lantai." Zakaria mengaku sebagai teman seniman itu dan berkata kepada polisi, "Kami janjian bertemu di restoran dan aku datang untuk memberinya tumpangan." Dan Jupri berkata, "Aku memesan lukisannya, tapi saat datang untuk mengambilnya, aku malah melihat polisi." Siapa yang bersalah? Zakaria. Dia sudah sepakat bertemu di restoran. Untuk apa dia datang ke apartemen seniman itu? Lihat cermin-cermin ini dan tebak mana yang ajaib. Yang dipegang gadis di tengah. Jelas, di cermin itu tai lalatnya hilang.
Seorang pengusaha akan melalui pemeriksaan keamanan bandara ketika menyadari seseorang telah mengambil kopernya. Petugas keamanan punya 3 tersangka. Anna berkata, dia tidak butuh koper tua milik orang lain. Dia punya tas sendiri, terima kasih banyak. Miko menjawab, dia suka yang serba praktis dan tidak punya bagasi apapun. Dia menyimpan semua barangnya dalam ranselnya. Jamil berkata, baru-baru ini dia mengalami kecelakaan mobil. Tangannya patah dan mata kakinya terkilir. Dia hampir tidak bisa mengangkat apapun. Dengan cepat, petugas keamanan menahan pencurinya. Apa kamu tahu siapa dia? Anna, tidak seorang pun mengatakan kepadanya kalau yang hilang adalah koper tua. Beberapa petugas polisi sedang membuntuti penjahat. Dia bersembunyi di sebuah rumah secara acak. Ketika polisi memasuki sebuah bangunan, mereka melihat sebuah pesta kostum sedang berlangsung. Dan penjahatnya sedang berpura-pura menjadi salah satu tamu. Polisi mengamati orang-orang tersebut dan segera tahu mana penjahatnya. Bagaimana bisa? Laki-laki berjubah hitam. Tidak seperti pengunjung pesta lain, sepertinya dia memakai semua yang dimilikinya sekaligus. Helm Iron Man, jubah Batman, dan celana Hulk. 2 wanita muda menghilang satu persatu di sebuah kota kecil. Polisi menemukan sebuah amplop dengan kode aneh di apartemen gadis pertama. Di rumah gadis kedua, mereka menemukan sebuah amplop lain. Kali ini berisi tabel aneh. Tabelnya kosong, tapi beberapa kotaknya lebih gelap daripada yang lain. Polisi mencurigai gadis yang akan hilang berikutnya adalah Madeline, Melanie, atau Ariana. Apa kamu tahu gadis mana yang akan hilang? Setelah mempelajari kode dan tabelnya, polisi tahu bahwa korban berikutnya adalah Madeline. Suatu hari sebelum konferensi blogger terkenal, petugas keamanan gedung mendapat pesan aneh. Salah satu blogger akan diculik besok. Bisa jadi Monica atau Lely. Sudah terlalu terlambat untuk membatalkan seluruh acara tersebut. Itu sebabnya para petugas keamanan memutuskan untuk mengawasi ketat gadis-gadis ini. Selama acara, kedua gadis itu tidak berbicara dengan orang yang mencurigakan. Semua hal dan semua orang tampak normal. Tapi tiba-tiba, jelaslah siapa yang berencana jahat terhadap salah satu gadis tersebut. Apa kamu tahu? Monica, lihat tali dalam tasnya. Dia akan berusaha menyingkirkan pesaingnya. Arman sudah lama sekali mempersiapkan diri guna menghadapi tes. Dia yakin semua jawabannya benar dan akan mendapat nilai A. Tetapi beberapa hari kemudian, dosennya berkata dia ingin berbicara dengan Arman. Ternyata Arman telah membuat kesalahan kecil dan dia tidak bisa mendapatkan nilai tertinggi. Tapi, kata sang dosen, kalau kamu berhasil memecahkan satu teka-teki, aku akan memberimu nilai A. Arman ingin mendapatkan nilai yang bagus, tentu saja dia setuju. Inilah yang ditunjukkan sang dosen kepadanya, tugas di tugas. Setelah berpikir beberapa menit, Arman menjawab, dan benar, apa jawabannya? Di antara 2 tugas. Maria sedang berjalan pulang dari tempat kerjanya saat dia mendengar jeritan yang berasal dari sebuah rumah yang dia lalui. Gadis itu segera berlari untuk menolong. Dia mengikuti suara tersebut dan sampai ke ruang bawah tanah. Begitu dia masuk, pintunya langsung tertutup. Tiba-tiba ada 3 portal di hadapannya. Tapi hanya satu yang akan menyelamatkannya. Portal pertama penuh ular berbisa raksasa, portal kedua tergantung sebuah batu besar. Batu itu akan turun menghantam orang yang melangkah masuk. Di portal ketiga, 5 buaya lapar menunggu Maria. Syukurlah, gadis itu memilih portal yang aman dan berhasil kabur. Portal yang manakah itu? Dia memilih portal kedua. Maria melemparkan sepatunya ke dalam, menunggu batu besar itu jatuh, kemudian kabur melewatinya. 2 orang sedang bermain catur, mereka sudah bermain 5 putaran, dan masing-masing telah menang 3 kali. Bagaimana mungkin?
Kedua orang itu bermain dengan lawan yang berbeda. Sarah dan Ilham punya anak laki-laki bernama Okta. Di hari Sabtu, pasangan itu pergi makan malam di luar dan meninggalkan Okta di rumah. Ketika kembali, anak laki-laki itu hilang. Orang tua yang cemas itu menghubungi polisi. Tak lama, polisi pun tiba dan menanyai semua orang di rumah itu. Si pengasuh berkata, dia sedang mengemas tas sekolah Okta untuk esok hari. Si pembantu berkata, dia sedang sibuk membersihkan dapur sepanjang malam. Dan Koki berkata, dia sedang menyiapkan makan untuk esok hari. Dia mendengarkan musik dan tidak mendengar apapun. Polisi segera tahu siapa yang berdusta. Bagaimana dengan kamu? Si pengasuh. Anak-anak tidak pergi sekolah di hari Minggu. Jadi, tas sekolah Okta tidak perlu disiapkan. Jenny dan Ben mau nikah. Mereka ingin memesan hotel untuk akad dan resepsi pernikahan. Jadi mereka menghubungi WO untuk melihat beberapa opsi. Orang WO bilang, cuma ada 3 hotel yang tersedia di hari yang mereka tentukan. Dan foto-fotonya pun ditunjukkan. Mana yang harus mereka pilih? Coba perhatikan jendela lantai 3 di hotel pertama. Di jendela paling kanan, ada bayangan seram yang muncul dan menghilang. Bintang 5 atau bukan, pasti nggak ada yang mau nikah di bangunan angker, kecuali anggota Addams Family. Hotel ketiga cuma bintang 2. Mungkin nggak punya fasilitas untuk resepsi pernikahan. Jadi, pilihan terbaik adalah hotel kedua. Pilihan yang bagus, kata orang WO. Dan kalian beruntung, hotel ini lagi ada promo besar. Kalau bisa menjawab teka-teki ini dengan benar, kalian dapat gratis biaya ruangannya. Ini teka-tekinya. Yang punya benda ini, diem-diem aja. Yang ngambil benda ini, gak nyadar. Yang nyadar, pasti gak mau. Apakah itu? Kamu tahu jawabannya. Uang palsu. Besoknya, Ben dan Jenny pergi ke hotel untuk memilih ruangan pestanya. Manajer hotel mengajak mereka ke 3 ruangan berbeda, di mana mereka bisa mengadakan semuanya, mulai dari akad, resepsi, dan makan malam setelah pesta. Mana yang harus mereka pilih? Kamu lihat ada lubang tikus di sudut tembok ruang pertama? Mereka pasti nggak mau ada tamu tak diundang. Di ruangan kedua, lampu gantungnya kayak bisa jatuh kapan saja. Bukan pilihan yang aman. Mereka harus pilih ruangan ketiga. Sekarang waktunya Ben dan Jenny milih-milih menu untuk pesta. Karena venue-nya gratis, mereka mau bayar berapapun buat makanan yang akan berkesan bagi tamu. Makanya mereka memanggil 3 orang chef Michelin Star. Masing-masing menyiapkan makanan berbeda dan menawarkan untuk dicicipi. Chef dan makanan mana yang harus mereka pilih? Meski makanan dari chef kedua kayaknya enak, kamu lihat nggak ada ekor tikus menggantung di kepala chef itu? Mungkin itu ratatouille. Jadi nggak dulu. Makanan ketiga itu kayaknya spaghetti ya kan? Coba lihat lagi. Itu tuh ular-ular kecil. Kayaknya mereka bukan mau bikin acara tantangan. Jadi, mereka sebaiknya pilih burger yang dibuat chef pertama. Sebelum mengucapkan janji setia, Jenny harus memilih gaun. Jadi, dia pergi ke toko gaun untuk melihat-lihat koleksi gaun mereka. Dia menjelaskan model kayak apa yang dia mau. Desainernya bilang mereka punya gaun sempurna untuk Jenny dan bakalan diambilin kalau Jenny bisa jawab teka-tekinya dengan benar. Kalau sehelai gaun basah butuh 1 jam sampai kering, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 6 gaun basah sampai kering? Tetap 1 jam. Karena semua gaunnya akan kering bersamaan. Ben harus membeli 1 barang terakhir di daftar belanja pernikahannya. Dan itu adalah apa yang bisa mengeratkan 2 orang, tapi cuma menyentuh 1 orang. Bisa tebak apa itu?
Cincin kawin pastinya. Ben pergi ke toko perhiasan. Dia mau beli sesuatu yang berwarna biru buat calon istrinya. Pemilik toko menunjukkan 3 cincin kawin dengan permata biru. Dia harus pilih yang mana ya? Di cincin kedua ada ukiran di bagian dalamnya. Pasti udah pernah ada yang punya. Ada retakan kecil di permata cincin ketiga. Berarti itu bukan permata asli, mungkin kaca atau plastik. Jadi, Ben harus beli cincin yang pertama, yang permatanya safir. Selanjutnya, Ben dan Jenny mau bikin undangan. Sebuah usaha printing menawarkan 3 versi undangan. Mana yang harus mereka pilih? Kamu ingat nggak nama hotel yang mereka pesan? Yep, Sunrise Lodge. Tapi di undangan pertama, tulisannya Sunset Lodge. Jadi, bukan undangan yang ini. Di undangan ketiga, ada nama Benny dan Jane. Itu bukan nama mereka. Jadi, mereka harus ambil undangan yang kedua. Sebelum pernikahan, 3 teman mereka datang berkunjung. Salah satunya membawa lukisan sebagai hadiah pernikahan. Tapi ketiganya ngaku merekalah yang melukisnya. 2 dari mereka pasti berbohong. Bisa tebak nggak siapa pelukis yang sebenarnya? Coba lihat tanda yang ada di lukisan itu. Ada tulisan Dennis. Nah, sekarang perhatikan kalung orang yang ketiga. Ada huruf D di sana. Jadi, dia pasti si Dennis yang melukis lukisan itu. Akhirnya, hari pernikahan pun tiba. Tamu-tamu Ben dan Jenny udah mulai berdatangan. Tapi, security hotel melihat 3 orang mencurigakan yang mungkin gak diundang. Coba lihat 3 orang ini. Bisa tebak mana yang gak seharusnya datang ke pesta? Kamu lihat gelang hotel yang tulisannya Ben dan Jenny? Yang dipakai orang kedua dan ketiga ini, itu berarti mereka diundang. Jadi, orang pertama yang mengganggu pesta. Sorry bro, kamu nggak dapat minuman gratis. Setelah kerusuhan kecil itu, waktunya pesta dimulai. Saat Ben dan Jenny berdansa, ada yang numpahin minuman ke gaunnya Jenny. Tapi nggak tahu siapa. Jenny tahu 3 orang yang mungkin pelakunya. Coba lihat, kamu bisa tebak siapa yang merusak gaunnya? Baju cowok ini ada bintik-bintik yang mirip noda minuman, tapi itu pola dari bajunya. Jadi bukan dia pelakunya. Cewek ketiga ini bajunya bersih, tapi ujung gaun cewek yang kedua kotor tuh, pasti dia pelakunya. Begitu pesta selesai, Ben dan Jenny ingin berfoto supaya ada dokumentasi. Tapi coba lihat, ada yang aneh di sini. Kamu tahu apa yang aneh? Lihat nggak? Ada wanita yang bersembunyi di balik pohon. Lagi ngeliatin mereka. Dia pakai topi penyihir. Tapi itu kan pesta pernikahan, bukan pesta kostum. Aneh. Tepat sebelum pergi, Jenny tiba-tiba menghilang. Penyihir itu lalu muncul di depan Ben dan bilang, "Kamu boleh cium istrimu kalau tahu siapa yang benar-benar kamu nikahi." Lalu 2 Jenny muncul di depan Ben. Ayo cari tahu mana Jenny yang asli. Ingat foto pernikahan mereka? Jenny yang di kiri pasti Jenny yang asli. Karena tatonya di sisi yang sama kayak di foto. Pesta pernikahan Ben dan Jenny sudah selesai. Waktunya mereka memilih tujuan honeymoon. Mereka pergi ke agensi travel untuk memesan perjalanan. Agen travel menawarkan 3 tujuan liburan, Ibiza, Cannes, dan Karibia. Mereka pergi kemana ya enaknya?
lihat nggak perakiran cuaca di TV ini? Katanya cuaca di Ibiza akan berangin beberapa hari ke depan dan di Cannes bakalan hujan. Jadi mereka pilih Karibia untuk menikmati pantai. Agen travel bilang tiket pesawat mereka bisa di-upgrade ke kelas bisnis, gratis. Ini sebagai hadiah pernikahan untuk Ben dan Jenny. Tapi mereka harus memecahkan teka-teki. Apa yang bisa keliling dunia, tapi tetap diem mojok? Perangko. Selanjutnya menuju ujian fisika yang menegangkan. Pak Rektor memasuki ruang ujian. Kondisinya tenang dan aman terkendali. Semua mahasiswa fokus mengerjakan ujiannya. Tapi ada yang nyontek. Dan Pak Rektor bisa tahu. Coba bantu dia mencari tahu mahasiswa licik ini. Waktumu 7 detik. Mahasiswa yang menyilakkan kakinya. Wah, cerdas. Dia menulis semua contekannya di betis. Tapi kok bisa? Dari mana dia bisa tahu jawabannya? Setelah diinterogasi singkat, akhirnya dia mengaku kalau jawaban itu dia dapatkan dari temannya. Setelah masalahnya terpecahkan, Pak Rektor perlu ngupi-ngupi dan ngemil dalam porsi besar. Tapi kemudian suara nyaring memecah keheningan. Bunyi alarm kebakaran. Yang bener aja. Para mahasiswa berlarian keluar dari ruang kelas dan seisi kampus harus dievakuasi. Mereka cuma bisa berdiri di luar gedung sambil menatap ke dalam. Tapi kok aneh, nggak ada api yang berkobar. Asapnya juga nggak ada. Pak Rektor menerima chat dari pihak perusahaan alarm. Alarmnya bunyi karena dinyalain, bukan karena pendeteksi asap. Dia pun segera melihat sekeliling lalu membekuk 4 tersangka. Mahardika bilang dia sedang di kamar mandi saat alarmnya bunyi. Yulia sedang mengerjakan UAS geografi. Chandra dan Leni sedang mengamati meteorit warna hijau di lab science. Siapa dari mereka yang berbohong? Waktumu 7 detik dimulai dari sekarang. Pelakunya Yulia, dosen geografi menunda UASnya. Kamu ingat yang tadi kan? Nah lo, ngapain dia berbohong? Pasti ada yang disembunyiin tuh. Hari ini Pak Rektor memang lagi apes. Ada aja masalahnya. Pohon yang tumbuh di tengah lapangan tiba-tiba hilang setelah ditebang seseorang. Padahal pagi tadi pengurus kebun melihat ada 4 mahasiswa berdiri di bawahnya. Saatnya menginterogasi para tersangka. Emilia bilang dia berada di perpus seharian. Lagian banyak orang kok yang melihatnya. Hisham mengaku dia ada di kantin karena mau makan sup. Louis baru selesai mengikuti UAS fisika dan Miko bilang dia ke gym seharian supaya pas liburan setelah UAS nanti dia lebih kekar. Jadi siapa yang nebang pohon itu? 7 detikmu dimulai dari sekarang. Pelakunya jelas Hisham lah. Dia bilang baru makan sup di kantin, tapi kamu ingat kan? Harusnya dia juga nyinggung soal insiden gula tadi. Lagi pula, tadi Pak Rektor gak lihat dia ada di kantin. Pasti dia bohong. Lanjut ke UAS biologi. Dosennya masih baru dan memberi mereka soal UAS yang gak biasa. Pak Rektor segera memasuki ruang kelas dan menuju ke belakang. Rupanya si dosen telah memberi mahasiswanya benih ara pada awal semester. Siapapun yang bisa menumbuhkan pohon ara yang paling indah akan mendapat nilai A. Oke, saatnya mempresentasikan hasilnya. Para mahasiswa mulai memasuki ruang kelas. Sebagian membawa pot berisi pohon ara lebat nan cantik. Sebagian lainnya cuma membawa pot berisi tanah, nggak ada pohon atau daunnya sama sekali. Kemudian dosen itu berkata, semua mahasiswa yang bawa pot kosong dapat nilai A. Loh, kenapa? Coba pecahkan misteri ini dalam 7 detik. Mulai. Di awal semester, dosen memberi semua mahasiswanya benih ara palsu.
Mereka yang bawa tanaman rimbun pasti sudah menaruh pohon ara besar ke dalam pot. Haha, ketahuan. UAS terakhir hari ini, filsafat. Pak dosen muda sudah ada di kelas, menunggu semua mahasiswanya duduk. Dia menaruh patung filsuf Yunani kuno di atas meja, kemudian berkata, tulis esai singkat tentang topik berikut. Kenapa patung ini tidak ada? Mahasiswa yang argumennya paling meyakinkan akan dapat nilai A, dan sisanya dapat C. Killer juga dosennya. Sejam kemudian mereka mengumpulkan esainya masing-masing. Kebanyakan mahasiswa membuat tulisan panjang lebar dan cuma ada satu mahasiswa yang menjawab dengan 3 kata. Kemudian, dia mendapat nilai A. Memangnya apa yang dia tulis? Waktumu 7 detik untuk menebaknya. Dia menulis, apa itu patung? Pak Rektor berjalan keluar lagi, kali ini ke tempat parkir. Hah? Ban mobilnya kok lepas? Harus pulang pakai apa nih? Di bagasi mobil kan masih ada ban serep, tapi si maling juga mencuri bautnya. 4-empatnya. Duh, Pak dosen harus gimana nih? Waktumu cuma 7 detik untuk mencari solusinya. Dia perlu membuka satu baut dari 3 ban lain, lalu memasangnya ke ban serep. Jadi masing-masing ban punya 3 baut. Mobilnya sudah bisa dinaiki menuju bengkel terdekat. Benar-benar hari yang berat ya. Pak Rektor sudah bersiap untuk memecahkan masalah lain saat tiba-tiba dia mendapat chat penting lain. Serpihan kaca berceceran di lapangan. Ada yang sudah memecahkan kaca jendela di bangunan terdekat. Di TKP cuma ada 3 orang. Seorang chef, tukang kebun, dan mahasiswa. Chef bilang dia sibuk masak. Seorang anggota ekspedisi Kutub Selatan terjebak di dalam gua yang dingin. Dia nggak ingat sama sekali dengan peristiwa yang terjadi. Yang jelas, dia harus keluar dari situ. Pria itu melihat 3 pintu. Dia juga menemukan secari kertas yang berisi petunjuk di balik ketiga pintu itu. Di balik pintu pertama, ada beruang kutub yang kelaparan. Di balik pintu kedua, terdapat ruangan yang penuh dengan gas beracun. Dan di balik pintu ketiga, ada hujan bongkahan es lancip setiap waktu. Pintu mana yang harus dia pilih untuk meloloskan diri? Dia harus memilih pintu pertama. Di Kutub Selatan nggak ada beruang kutub. Setelah kuliah, Nana tetap di kampus. Dia harus menyelesaikan tugas salah satu mata kuliahnya. Setelah beberapa saat duduk di koridor, perutnya keroncongan. Dia pun segera beli makan, tapi semua barang bawaannya tetap di situ. Setelah kembali dan memeriksa barang-barangnya, Nana menelepon polisi. Dia menceritakan semua kronologinya dan melaporkan kalau dompetnya dicuri. Ada 3 mahasiswa lain di TKP, semuanya diinterogasi. Keisa bilang dia lagi asik chattingan. Rifki bilang, saya memang duduk sebentar di dekat Nana, tapi saya nggak lihat apalagi megang dompetnya. Galuh bilang dia baru aja keluar dari ruang kelas. Petugas itu mendengarkan keterangan mereka dengan seksama, lalu pergi tanpa menangkap pelakunya. Kenapa? Dia ingat kalau Nana pergi beli makanan. Jadi dompet itu dia bawa sendiri. Gak ada yang mencurinya. Aduh, Nana, kamu bohong. Ada 3 cewek sedang berbelanja, masing-masing bernama Sarah, Paula, dan Anggita. 2 di antaranya sedang hamil, dan salah satunya maling semangka kelas kakap. Iya, emang gak ada kok maling semangka punya titel itu. Tapi kamu bisa tahu nggak, cewek mana yang nyuri semangka? Pencurinya, Paula. Dia pakai high heels, sepatu ini kemungkinan besar nggak akan dipakai oleh ibu hamil. Aurora sedang liburan di desa, dia sering menjelajahi hutan sendirian. Suatu hari dia melihat rumah besar, dari luar bisa teramati kalau rumah itu terbengkalai. Dia pun memasukinya, meski dipenuhi debu, rumah itu tetap terlihat cantik. Aurora menjepret beberapa foto lalu pergi dari situ. Setibanya di rumah, dia mengecek semua foto yang tadi dia ambil. Kira-kira foto yang mana nih yang mau diposting di akun medsosnya?
Tapi saat melihat salah satu foto, dia malah histeris. Coba deh perhatiin lagi foto itu. Apa kamu bisa mencari tahu penyebab ketakutannya itu? Aurora melihat dirinya sendiri ada di foto. Mana mungkin, di rumah itu dia kan cuma sendirian. Stella dan Adelina kakak beradik. Nenek mereka menghadiahi gelang untuk Adelina. Tapi keduanya sama-sama menyukai perhiasan ini. Jadi, kadang Stella masuk ke kamar adiknya untuk meminjam gelang itu tanpa izin. Suatu hari, Adelina pulang lalu segera tahu kalau gelangnya hilang. Dia pun menggedor pintu kamar kakaknya. Setelah tahu kalau adiknya sudah berdiri di ambang pintu, dia segera menutupnya lagi. Beberapa menit kemudian, Adelina berhasil masuk ke kamar Stella. Dia langsung mencari gelang itu, dan Stella bilang kalau saat itu dia nggak ngambil gelangnya. Karena pencariannya tidak membuahkan hasil, Adelina keluar dari situ, tapi kemudian dia teringat sesuatu, lalu berhasil mendapatkan gelangnya lagi. Di mana gelangnya? Saat Stella membuka pintu, rambutnya digerai, tapi kemudian rambutnya sudah disanggul. Dalam hitungan menit saja, Stella membuat sanggul untuk ngumpetin gelang itu di rambutnya. Pada suatu malam, Bu Novi pulang kerja di tengah guyuran hujan. Tetangganya Bu Mira datang ke rumahnya, mereka pun ngupi-ngupi bareng. Bu Mira bilang anaknya sedang pergi ke pesta. Di sana dia bertemu dengan salah satu dari 3 anak kembar Bu Novi. Bu Mira tidak tahu pasti anak yang mana, putrinya itu tidak bisa membedakan ketiganya. Padahal mereka bertiga lagi disetrap nggak boleh keluar rumah selama seminggu penuh. Bu Novi ingin mencari tahu salah satu anaknya yang telah melanggar aturan. Dia menelepon semua anaknya dan menginterogasi aktivitas mereka selama sehari penuh. Isman si pelukis bilang, "Sore tadi aku melukis di luar rumah." Rifki si musisi menjelaskan, "Aku seharian di dalam rumah kok, Ma, sibuk nulis lagu." Gali si atlet bilang, "Habis olahraga aku baca buku seharian." Bu Novi langsung tahu siapa yang berbohong. Dia pun menambahkan hukumannya jadi sebulan. Siapa pembohongnya? Gimana Bu Novi bisa tahu? Gita berasal dari bangsa mermaid yang bukan kaleng-kaleng. Dia dan keluarganya tinggal di dasar Samudra Atlantik. Di antara semua keluarga ini, mana ya yang umurnya paling muda? Coba deh lihat nenek mermaid ini. Di ekornya ada banyak bintang laut kan? Tiap bintang itu nunjukin 1 tahun umurnya. Jadi udah kelihatan kan? Kalau mermaid kedua yang paling junior, di ekornya ada 15 bintang laut, berarti umur dia saat ini baru 15 tahun. Sedangkan kedua kakaknya berumur 18 dan 22 tahun. Suatu hari Gita datang ke pesta mermaid, tapi salah satu tamu ternyata cuma mermaid gadungan. Menurutmu yang mana nih? Jelas hiu yang ini dong. Mamanya Gita, Bu Vina, punya toko perhiasan mermaid berlantai 1. Dia datang ke tokonya saat masih pagi buta dan ternyata kalung termahalnya udah raib. Dia langsung menghubungi polisi bawah air. Dan beberapa saat kemudian, petugas Faiz tiba di lokasi untuk melakukan interogasi. Bu Vina menjelaskan, "Semalam saya nutup toko sekitar jam 10 dan kalung itu masih ada di tempatnya kok, Pak." Pak Faiz kemudian mengidentifikasi 3 tersangka. Pemilik toko sebelah bilang, "Toko saya tutup jam 8 malam dan setelah itu saya langsung pulang." Petugas keamanan mengatakan, "Semalam saya dapat giliran jaga. Mungkin malingnya diam-diam masuk ke toko pas saya lagi patroli di lantai atas." Sementara si petugas kebersihan bilang dia udah selesai bersih-bersih sejak jam 4 sore. Dan dia langsung pulang karena suaminya lagi berulang tahun. Jadi siapa yang bohong nih? Petugas kebersihan. Toko Bu Vina kan cuma berlantai 1, jadi dia nggak mungkin naik ke lantai atas saat pencurian itu terjadi. Gita lagi berenang bareng lumba-lumba sampai ke permukaan laut. Tiba-tiba di dekatnya ada 2 cowok cakep bernama Norris dan Reza. Waduh, ternyata mereka lagi mengalami kesulitan tuh. Cowok mana yang harus Gita tolong duluan?
Reza. Perahu kayunya masih kelihatan oke meskipun mulai kemasukan air. Jadi Norris cuma perlu membuang airnya. Tapi perahu karet ini udah rusak parah dan mulai tenggelam. Di dekatnya juga ada hiu tuh. Gita langsung nyelamatin kedua cowok itu dan membawa mereka ke pantai. Tapi tiba-tiba Norris ngambil foto Gita tanpa izin. Jadi dia langsung minta Norris untuk ngehapus foto itu karena bangsa mermaid kurang suka kalau bangsa manusia terlalu kepo dengan kehidupan mereka. Norris menyaut, "Oke, aku janji bakal ngehapus foto itu kalau kamu bisa nebak teka-teki ini. Air asin terus mengalir, tapi di dekatnya nggak ada laut. Kok bisa gitu?" Apa kamu bisa ngebantu Gita? Jawabannya adalah air mata. Gita akhirnya mau diajakin Reza kencan, dia langsung minta tolong tukang sihir di dekat rumahnya untuk memberinya ramuan khusus. Dan setelah meminumnya, dia akan punya kaki manusia selama 24 jam. Tapi sialnya, pintu rumah sang penyihir malah dikunci tuh. Di dekat pintu tertempel tulisan ini. "Kalau kamu mau menemuiku, cari kuncinya dulu." Bantuin kita buat nyari kuncinya dong. Wah, di sini. Setelah membuka pintu, Gita malah ngelihat pintu lain yang diberi password. Dan di situ ada catatan yang tertulis. "Kunci apa yang bisa ngeluarin bunyi, tapi nggak bisa buat ngebuka pintu?" Kamu bisa ngebantu Gita buat mecahin kodenya, kan? Jawabannya adalah kunci nada. Gita ternyata nggak bawa uang dan penyihir itu nawarin teka-teki ini. "Kalau kamu bisa nebak teka-tekiku, aku akan memberimu ramuan gratis. Tapi kalau gagal, kamu bakal jadi budakku selamanya. Perhatiin baik-baik nih, ada 2 dalam 1, 4 dalam sepasang, 6 dalam trio, dan 8 dalam kuartet. Apakah aku?" Gita langsung bisa mecahin teka-teki itu dan mendapat ramuan gratis. Apa kamu juga bisa nebak jawabannya? Jawabannya adalah setengah. Gita menerima ramuan itu dan langsung meminumnya. Di hadapannya udah ada 3 jalan yang bisa membawanya ke tempat kencan. Jalan pertama menuju ke desa yang dihuni para vampir. Jalan kedua dipenuhi dengan bunga beracun yang bisa membuatnya linglung. Dan jalan ketiga menembus hutan ajaib yang membuat semua kekuatan sihir nggak ampuh lagi. Jalan mana yang harus Gita pilih? Sebaiknya pilih jalan yang pertama aja. Di siang bolong, kemungkinan besar para vampir masih tidur. Reza dan Gita ketemuan di restoran Trio Mermaid, tapi di bagian depannya cuma terpasang 2 gambar mermaid. Pemilik kafe, Vicky, tahu betul dengan kejanggalan ini, dan dia bisa aja sih langsung ngebenerin gambar itu, tapi dia malah membiarkannya aja. Kenapa gitu? Dia sengaja memakainya sebagai strategi bisnis. Orang yang lewat di depan restoran itu akan ngelihat gambar yang kurang pas itu, kemudian masuk ke restoran untuk ngasih tahu sang pemilik, dan seringnya mereka juga pesan makanan. Reza ternyata berprofesi sebagai polisi. Saat menikmati makanan bareng Gita, dia dapat telepon mendadak. Jeffrey, seorang pemilik rumah mewah, bilang pembantunya berencana mau nyingkirin dia dari rumahnya sendiri. Di malam sebelumnya, si pembantu ngasih dia apel sebagai hidangan penutup. Dan setelah menggigit apel itu, Jeffrey langsung pingsan. Dia baru bangun keesokan paginya dan segera menghubungi polisi. Reza dan Gita langsung datang ke TKP, tapi si pembantu menyangkal semua tuduhan pria itu. Kita nggak tahu dia harus percaya kepada siapa, dan saat ngecek TKP-nya, Reza langsung tahu pembohongnya. Jadi menurutmu, siapa nih yang udah bohong? Si pembantu atau pemilik rumah?
Pemilik rumah itu bilang kalau dia udah makan apel beracun dan kejadiannya udah berselang selama 1 hari. Harusnya sih apel itu udah layu, kok itu masih kelihatan putih? Si pemilik rumah pasti baru menggigit apelnya beberapa saat sebelum lapor polisi. Tapi Gita nggak tahu menahu soal petunjuk kayak gini karena dia nggak hidup di darat. Reza dan Gita lagi piknik di kebun bunga matahari. Tapi kok ada yang aneh ya? Apa kamu bisa nebak? Awannya bergerak ke kanan, tapi kok bunga mataharinya malah berayun ke sebelah kiri? Jelas nggak akan mungkin lah. Gita ketiduran di kebun bunga itu, dan saat dia bangun, Reza udah pergi. Setelah celingukan beberapa saat, di dekatnya ada elf jahat. Dia bilang, "Mermaid, cowokmu udah aku kurung di penjara. Kalau kamu pengen ketemu dia lagi, pecahin dulu teka-teki ini. Aku bisa berwarna merah, biru, ungu, dan hijau. Tapi nggak ada yang bisa memegangku. Apakah aku?" Waduh, Gita harus jawab apa ya biar bisa nyelamatin Reza? Gita cuma perlu menjawab pelangi. Elf itu kemudian membawa Gita ke laboratorium rahasianya. Dia bilang, "Cowokmu udah aku cloning tuh. Jadi sebaiknya kamu bawa pulang aja salah satunya. Tapi aku nggak tahu Reza yang asli. Kamu pasti lebih paham." Menurutmu cowok mana nih yang jadi Reza asli? Cowok ini cuma punya 3 jari. Gigi Reza yang ini terlalu runcing buat manusia. Kalau yang ini nggak punya alis, dan yang ini punya telinga lancip. Jadi Reza yang ini pasti manusia asli. Setelah elf itu ngelepasin Reza, mereka langsung ngacir menjauhi lab. Tapi tiba-tiba hujan mulai turun dan mereka berteduh di sebuah kastil angker. Saat masuk ke bangunan itu, mereka ngelihat air mancur cantik. Gita dan Reza seketika tahu kalau mereka nggak sendirian karena di situ ada banyak hantu. Memangnya ada berapa hantu sih? Totalnya ada 7 hantu. Salah satunya ngumpet di dalam air mancur dan sosok ini ternyata bukan hantu. Lihat aja tuh, dia punya 2 kaki dan bisa keringetan. Pasti dia pemilik kastil ini. Lukas bekerja sebagai akuntan di perusahaan produsen perabotan. Beberapa hari lalu, dia lupa ngumpulin hasil penjualannya ke laporan keuangan mingguan. Untung bosnya nggak tahu. Jadi, Lukas ngebenerin dokumen itu dan masalahnya beres. Kemarin, dia terlambat ke kantor dan ketinggalan rapat penting dengan departemen penjualan. Tapi dia beruntung, sebab bosnya juga nggak hadir di rapat itu. Hari ini, Lukas belum ngasih ucapan selamat ulang tahun ke bosnya. Begitupun teman-temannya yang lain. Semua karyawan lupa, dan sekarang, si bos datang ke ruang Lukas untuk ngasih tahu kalau Lukas dipecat. Tapi, kenapa ya? Lukas salah apa? Bos memecatnya sebab dia lihat Lukas nonton YouTube di komputernya sewaktu jam kerja. Ya jelas lah. Yeni lagi magang di sebuah organisasi super rahasia. Hari ini dia ujian akhir. Dia udah persiapin berhari-hari dengan banyak membaca buku, belajar berbagai bahasa kuno dan astronomi, dan menyelidiki legenda dan cerita rakyat dari berbagai negara. Untuk menyelesaikan ujian, dia harus menemukan monster di antara sejumlah orang. Yeni duduk di ruangan kosong. Seorang instruktur masuk. Dia membuka pintu dan menyuruh 5 orang masuk. Mereka berdiri di depan Yeni dan menatapnya. Siapa yang bukan manusia di sini? Lihat cowok ini. Kedua tangannya sama-sama tangan kiri. Cewek ini kakinya nggak napak ke lantai. Terus, instrukturnya, di tangannya ada mata yang terpejam, ya kan? Kevin datang ke pesta Halloween. Semua orang pakai kostum zombie. Kevin lihat sebagian di antaranya bertingkah aneh. Pasti karena mereka zombie beneran. Kamu tahu nggak yang mana? Ada 2 zombie asli di sini. Pertama, cewek yang megang gelas. Ada bola mata di minumannya, iya kan? Cowok yang ini pakai smartwatch.
Layarnya menunjukkan denyut nadinya, tapi angkanya 0. Sebuah pabrik parfum lagi nyari staf baru. Pertama, mereka harus lolos wawancara dan menulis esai tentang parfum favorit mereka. Setelah itu, direktur meminta satu hal lagi. Mereka harus bersumpah setia kepada perusahaan kalau mau mendapatkan pekerjaan itu. 10 orang bersama-sama mengucapkan sumpah setia perusahaan, tapi sebagiannya menipu. Ayo bantu direktur mencari siapa aja orang-orang itu. Cowok ini menyilangkan jarinya, dan cowok di sebelah kiri berdiri dengan kaki disilangkan. Mereka nggak bakal setia ke perusahaan, maka direktur nggak menerima mereka. Dua penguasa media berpengaruh lagi makan siang di sebuah restoran mahal. Mereka lagi membahas merger perusahaan. Jumlah transaksinya bernilai triliunan rupiah. Mereka berbisik-bisik soalnya ketentuan kesepakatan ini sangat rahasia. Dan mereka curiga ada yang bisa mendengarnya. Mereka benar. Beberapa orang yang penasaran sedang menguping percakapan antara kedua pengusaha itu. Coba temukan mereka. Cewek di meja sebelah lagi baca koran, tapi terbalik. Dia jelas lagi berusaha mencuri dengar pembicaraan para miliarder itu. Cowok di sebelah sana itu lagi dengerin musik, tapi colokan headphone-nya nggak terhubung kemanapun. Cewek lain duduk di pojokan sambil megang koktail. Tapi alih-alih payung, yang di dalam gelasnya malah antena. Dia lagi ngerekam percakapan itu. Pada kemana nih orang-orang? Si bos teriak. Dia marah karena 3 orang belum datang. Dia menelepon orang-orang itu buat nyari tahu kenapa. Alasannya mereka lagi sakit. Bos nggak percaya, jadi mereka disuruh datang ke kantor. Maria pakai jaket hangat, topi, dan syal. Dia bersin-bersin, batuk, dan kayaknya memang sakit. Loli berjalan dengan kruk, kakinya digips. Nggak lama, Miko muncul. Tangannya cedera, jadi dia nggak bisa ngetik. Bos yakin salah satu dari mereka cuma pura-pura. Siapa dia? Yang patah itu lengan kiri Miko, tapi ponselnya ada di saku kiri. Dia pasti naruh ponsel di sana pakai lengan yang patah itu, yang artinya dia lagi pura-pura. Dia jelas cuma nggak pengen masuk kerja. Harry lagi jalan-jalan di hutan. Dia kedinginan, lapar, dan tersesat. Cowok itu melangkah sedikit lebih jauh lalu berhenti. Sebab mendengar sesuatu. Dia pergi ke sumber suara dan menemukan tanah terbuka yang luas. Ada 3 rumah. Rumah mana yang harus dimasuki Harry? Rumah di sebelah kiri ditutup dari luar. Ada gembok di pintunya ya kan? Rumah yang di sebelah kanan kayaknya aman. Tapi lihat jejak kaki yang mengarah ke sana. Itu jejak kaki serigala. Harry harus memilih rumah yang di tengah. Seorang pengembara telah berjalan melintasi gurun selama beberapa jam. Stok airnya sudah habis dan tenaganya menipis. Dia memanjat sebuah bukit rendah dan melihat 3 danau. Ketiganya saling berjauhan dan cuma salah satu danau yang asli. Ayo bantu si pengembara membedakan antara kenyataan dengan fata morgana. Ada pohon palem di dekat semua danau. Tapi cuma satu danau yang memantulkan bayangan pepohonan itu. Artinya, danau sebelah kanan adalah danau yang asli. Kamu sedang berjalan menyusuri pantai. Tiba-tiba ada suara teriakan. Seorang wanita sedang mencari pertolongan. Ia akan tenggelam. Kamu berlari ke air dan mendekatinya. Waktu udah dekat, kamu lihat ada 3 orang lain. Mereka semua berteriak, tapi cuma satu yang butuh bantuan. Sisanya adalah manusia duyung yang mau menarikmu ke kerajaan mereka. Gimana caranya biar tahu mana yang manusia? Menyelamlah ke bawah air untuk melihat ekor ikannya. Rico suka bangunan terbengkalai dan kastil kuno. Hari ini dia bakal ngecek sebuah rumah besar yang dulunya milik vampir. Begitu legendanya. Rico jelas nggak percaya ini. Dia membawa kamera dan berangkat. Di dalam rumah, suasana gelap dan dingin. Bunyi berderak datang dari koridor. Rico menyalakan senter dan melihat 3 vampir. Rico mulai lari menjauh, tapi kemudian berhenti dan kembali.
Kelihatannya ketiga vampir ini palsu. Tapi gimana dia bisa tahu? Ada cermin di langit-langit di atas vampir pertama, dan bayangannya terpantul di sana. Vampir kedua nggak bertaring. Yang ketiga, kayaknya dia vampir beneran, kabur. Sekarang Rico ingin mengunjungi rumah sakit terbengkalai. Katanya ada manusia serigala yang tinggal di sana. Rico yakin itu cuma mitos. Dia menyusuri bangsal-bangsal gelap rumah sakit sepanjang malam, tapi nggak nemu apa-apa. Rico sudah hampir pergi, tapi 4 cowok memblokir jalan keluar. Mereka melolong dan menggeram. Mana yang manusia serigala beneran? Nggak ada. Bulan lagi purnama, sinarnya masuk lewat jendela, dan orang-orang ini nggak berubah jadi monster. Tapi Rico tetap aja melarikan diri. Kayaknya orang-orang ini benar-benar sakit jiwa. Seorang pria kaya datang ke sebuah pameran seni modern. Dia mau beli sebuah lukisan untuk koleksinya. Pemilik pameran menunjukkan 3 karya dari seniman yang berbeda. Dalam gambar pertama, ada sebuah segitiga hijau dengan bunga matahari di tengahnya. Lukisan kedua berupa harimau yang lagi selfie pakai HP. Di lukisan ketiga, ada rumah terbang. Sang kolektor yakin salah satu lukisan itu palsu. Yang mana ya? Di tiap kanvas ada tanda tangan dan tanggal lukisan itu dibuat. Di lukisan harimau tertulis tahun 1957. Saat itu belum ada HP dan selfie. Lukisan itu palsu. Martin merasa gugup karena... Mari kita mulai dengan menguji kepekaanmu terhadap detail. Lihatlah kedua sahabat ini, Ariana dan Brianna. Bisakah kamu menebak mana di antara mereka yang lebih kaya? Jelas Ariana. Lihat, dia punya dompet Louis Vuitton asli. Kemal dan Dani sedang memancing di danau di tengah musim dingin. Ini dia foto mereka. Kemal berpose cuma dengan pakaian seadanya, padahal cuacanya sangat dingin. Sementara Dani berpose bersama ikan besar yang dia tangkap. Tapi siapa yang kurang pintar? Dani, lihat, es di danau ini mulai retak. Berdiri di sana jelas berbahaya. Evelyn dan Yasmin sedang bergegas ke kantor dan mereka udah telat. Evelyn berjalan seperti biasa, sementara Yasmin mengambil jalan pintas. Siapa di antara mereka yang dalam bahaya? Yasmin, lihat, dia berjalan di dekat bangunan. Ada es yang menggantung di sana. Jadi sangat berbahaya kalau dia berjalan di bawahnya. Nola dan Nathan sedang berjalan di luar rumah. Siapa di antara mereka yang dalam bahaya? Nola. Meski Nathan buta, dia punya tongkat dan dia bakal tahu ada lubang di depannya. Nola mungkin gak melihat lubang ini karena dia terlalu fokus main HP. Untuk kado ulang tahun pernikahannya, Caca menerima kalung berlian. Besok malamnya, dia makan malam bersama teman-temannya dan menunjukkan kalung itu kepada mereka. Dia membiarkan mereka melihatnya dan pergi ke kamar mandi. Saat kembali, kalung itu menghilang. Teman-temannya bilang dia membawanya ke kamar mandi. Lihatlah keadaan sebelum dan sesudah ini, lalu tebak di mana kalung itu berada. Lihatlah gelas jus ini. Di gambar sesudah, jusnya malah lebih banyak. Padahal sebenarnya tidak begitu. Dia mencemplungkan kalung berlian itu ke gelas sehingga jusnya kelihatan bertambah. Ismi sedang berjalan-jalan di hutan dan tersesat. Dia menemukan rumah penyihir dan meminta diantar pulang. Si penyihir itu setuju. Tapi ada satu syarat, ada 3 kartu. 2 diantaranya tertulis kurung dan salah satunya tertulis bebas. Semuanya menghadap ke bawah dan Ismi nggak tahu mana yang kartu bebas. Jika dia memilih yang bebas, dia bisa pulang.
Kalau gagal, dia akan dikurung oleh si penyihir. Begini petunjuknya. Satu kartu kurung tidak berada di tengah. Kartu kurung kedua tidak bersebelahan dengan kartu kurung satunya. Mana yang harus Ismi pilih? Jika satu kartu kurung tidak berada di tengah, berarti ada di kiri atau kanan. Lalu, kedua kartu kurung ini tidak bersebelahan. Berarti tidak mungkin di tengah, melainkan di sisi lainnya. Jadi, Ismi harus memilih kartu di tengah. Di sanalah kartu bebas berada. Ava harus membuka komputer ibunya untuk menghapus email yang gak sengaja dia forward ke ibunya. Tapi akun ibunya dilindungi password yang dia belum tahu. Untungnya ada petunjuk, dan begini petunjuknya. Menurutmu, apa passwordnya? Angka di kanan adalah angka yang kamu dapatkan dengan mengalihkan angka-angka yang ada di sebelah kiri. 3 kali 5 sama dengan 15. 2 kali 8 sama dengan 16. 4 kali 5 sama dengan 20. Sementara 4 kali 9 sama dengan 36. Dan 7 kali 8 sama dengan 56. Jadi passwordnya pasti 3656. Gina punya pabrik mobil. 3 pekerja bisa merakit 3 mobil dalam 3 hari. Berapa mobil yang bisa dirakit seorang pekerja dalam 1 hari? Jika 3 pekerja merakit 3 mobil dalam 3 hari, maka 1 pekerja merakit 1 mobil dalam 3 hari. Jadi, dalam 1 hari, seorang pekerja merakit sepertiga mobil. Ella terbangun di ruang bawah tanah gelap yang cuma diterangi beberapa obor. Ada pintu, tapi terkunci. Ada sebuah panel dengan tombol beragam warna. Dan sebuah papan bertuliskan, Grow. Bagaimana Ella bisa keluar? Kata ini adalah petunjuknya. Dan huruf-huruf ini merupakan huruf pertama dari warna tombol yang harus ditekan Ella sesuai urutan. G untuk green, R untuk red, O untuk orange, dan W untuk white. Mila suka jika semuanya rapi. Kamarnya pun sangat tertata. Bahkan koleksi kelereng bernomornya dipisahkan ke dalam 3 kotak. Di kotak pertama ada kelereng bernomor 1, 2, dan 7. Di kotak kedua, ada kelereng bernomor 1, 4, dan 5. 2 kelereng di kotak terakhir punya angka 6 dan 3. Berapa angka di kelereng terakhir di kotak terakhir? Jumlah angka kelereng di tiap kotak adalah 10. Jadi nomor kelereng terakhir pasti 1. Ayo tiba di pulau terpencil di Yunani untuk menghabiskan liburannya seorang diri. Semua warga lokal di sana selalu berkata jujur, tapi semua turisnya selalu berbohong. 2 orang perempuan mendekatinya, dan salah satu dari mereka berkata, "Hei, aku Pamela. Aku juga turis di sini, dan ini Sofia. Dia warga di sini. Bisakah kamu mengetahui apakah Pamela dan Sofia merupakan warga lokal atau turis?" Karena warga lokal selalu jujur, seorang warga lokal nggak akan menyebut diri mereka seorang turis. Jadi, Pamela pasti seorang turis, yang artinya dia juga berbohong tentang Sofia. Jadi, Sofia juga turis. Kayla adalah ratu negara pulau terpencil yang belum pernah didengar siapapun dan tak ada di peta manapun. Dia ingin memastikan ada lebih banyak anak perempuan yang lahir di negaranya. Jadi, dia mengeluarkan peraturan baru. Setiap keluarga harus terus punya keturunan sampai punya anak perempuan. Setelah mereka punya anak perempuan, mereka tidak boleh punya keturunan lagi. Dengan peraturan ini, bagaimana rasio pria dan wanita di negara ini setelah ratusan tahun dan generasi berlalu?
Dengan tiap kelahiran, ada peluang yang sama untuk punya anak laki-laki atau perempuan. Jadi, tidak peduli berapa banyak anak yang lahir di keluarga manapun, rasionya akan selalu tetap kurang lebih 1:1. Peraturan ini cuma akan memastikan setidaknya ada 1 anak perempuan di setiap keluarga. Hana menemukan kalung lamanya yang patah menjadi 5 rantai pendek. Masing-masing punya 4 mata rantai emas. Dia membawanya ke toko perhiasan untuk memperbaikinya. Si tukang perhiasan mengatakan biaya perbaikannya Rp100.000 untuk setiap tautan yang perlu dibuka dan ditutup lagi. Jadi, karena dia perlu membuka 1 mata rantai di tiap rantai, biayanya Rp500.000. Apa ada cara yang lebih baik untuk melakukannya agar Hana bisa berhemat? Cara yang lebih efisien adalah dengan membuka keempat mata rantai di salah satu bagian dan menggunakan tiap mata rantai ini untuk menyegel 4 bagian rantai yang tersisa. Dengan begini, Hana cuma akan mengeluarkan biaya Rp400.000 untuk memperbaikinya. Oke, sekarang mari kita istirahat sejenak dan seru-seruan. Aku akan menunjukkan beberapa emoji dan tugasmu adalah menebak judul film apa yang digambarkannya. Ini yang pertama, apa jawabanmu? Yap, ini jelas The Lion King. Gampang ya?